warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai teori inflasi dan deflasi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Lisa Fabriana dari Prodi Pendidikan Ekonomi 3B. Untuk materi pertama akan saya sampaikan yaitu mengenai pengertian inflasi. Dalam ilmu ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus atau kontinu. Berkaitan dengan mekanisme pasar dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat atau adanya ketidaklancaran distribusi barang. Yang kedua, jenis-jenis inflasi. Berdasarkan asal dari inflasi itu, yang pertama domestic inflation, yaitu inflasi yang berasal atau bersumber dari dalam negeri. Misalnya, pemerintah mengalami defisit anggaran belanja, kemudian pemerintah meminta uang baru, sehingga jumlah uang beredar bertambah. Keadaan ini akan mendorong tingkat konsumsi masyarakat. Bila penawaran tetap, maka hal ini akan mendorong kenaikan harga barang-barang tersebut. Yang kedua, imported inflation, yaitu inflasi yang berasal dari luar negeri. Sebagai contoh adalah negara kita, di mana negara kita masih banyak mengimpor bahan baku dan barang modal lainnya. Apabila barang-barang yang diimpor itu naik, maka biaya produksi juga meningkat, yang akhirnya akan menaikkan harga jual barang dan jasa. Kenaikan harga barang-barang yang kita impor mengakibatkan, untuk yang pertama itu secara langsung, kenaikan indeks biaya hidup karena sebagian dari barang-barang yang tercakup di dalamnya berasal dari impor. Yang kedua, secara tidak langsung, menaikkan indeks harga melalui kenaikan biaya produksi dan kemudian harga jual dari berbagai barang yang menggunakan bahan mentah atau mesin-mesin yang harus diimpor atau cost inflation. Yang ketiga, secara tidak langsung menimbulkan kenaikan harga di dalam negeri, karena kenaikan harga barang-barang impor mengakibatkan kenaikan pengeluaran pemerintah atau swasta yang berusaha mengimbangi kenaikan harga impor. Berdasarkan penyebabnya inflasi itu, yaitu yang pertama demand pull inflation. Inflasi ini terjadi sebagai akibat pengaruh permintaan yang tidak diimbangi oleh peningkatan jumlah penawaran produksi. Akibatnya, sesuai dengan hukum permintaan, jika permintaan banyak sementara penawarannya tetap, harga itu akan naik. Dan jika hal ini berlangsung secara terus-menerus, akan mengakibatkan inflasi yang berkepanjangan. Nah, kita bisa lihat di dalam grafiknya, seperti di dalam slide itu, demand pull inflation. Untuk keterangan gambarnya itu, untuk P itu sebagai harga barangnya, untuk D itu sebagai permintaan barang tersebut, dan S atau supply itu yaitu penawaran dari barang tersebut, sedangkan H-nya itu jumlah barang atau outputnya. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma Putri Susanto, NPM 044. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang teori inflasi dan deflasi. Selanjutnya yaitu cost plus inflation. Inflasi ini disebabkan karena kenaikan biaya produksi yang disebabkan oleh kenaikan biaya output atau biaya faktor produksi. Akibat naiknya biaya faktor produksi, dua hal yang dapat dilakukan oleh produsen yaitu langsung menaikkan harga produknya dengan jumlah penawaran yang sama, atau harga produknya naik karena penurunan jumlah produksi. Selanjutnya, ini mengenai grafik dari cost plus inflation. Pada P menunjukkan harga, D menunjukkan permintaan, S menunjukkan penawaran, dan H menunjukkan jumlah barang atau output. Pada grafik di atas menunjukkan bahwa apabila ongkos produksi naik yang disebabkan oleh kenaikan harga faktor-faktor produksi, baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang diimpor dari luar negeri, maka
Kurva penawaran masyarakat atau aggregate supply bergeser dari S1 ke S2 sehingga harga naik dari P1 ke P2. Selanjutnya, berdasarkan sifat atau tingkat keparahnya, inflasi dibagi ke dalam 3 kategori, yaitu yang pertama, inflasi ringan atau creeping inflation, kurang dari 10% per tahun. Yang kedua yaitu inflasi sedang atau galloping inflation, yaitu antara 10-30% per tahun. Yang ketiga yaitu inflasi berat antara 30-100% per tahun. Dan yang terakhir adalah hiperinflasi atau hyperinflation, yaitu di atas 100% per tahun. Karena sifatnya yang selalu mengalami perubahan, ada beberapa faktor penting yang memiliki pengaruh besar terhadap perubahan dalam kurs pertukaran, yaitu yang pertama, perubahan dalam cita rasa masyarakat. Yang kedua, perubahan harga dari barang-barang ekspor. Yang ketiga, kenaikan harga-harga umum atau inflasi. Yang keempat, perubahan dalam tingkat bunga dan tingkat pengembalian investasi. Yang kelima yaitu perkembangan ekonomi. Teori inflasi. Pada dasarnya ada 3 macam teori inflasi. Yang pertama yaitu teori kuantitas. Teori kuantitas yaitu teori yang menganalisis peranan dari yang pertama jumlah uang yang beredar, yang kedua harapan atau dugaan atau expectation dari masyarakat mengenai kemungkinan naiknya harga-harga, sehingga peranan psikologis dalam hal ini lebih dominan dibanding pertimbangan ekonomis. Yang kedua yaitu teori inflasi dari Keynes. Menurut Keynes, inflasi pada dasarnya disebabkan oleh ketidakseimbangan antara permintaan masyarakat atau demand terhadap barang-barang dagangan atau T dengan penawaran atau supply atau persediaan, di mana permintaan lebih banyak dibandingkan barang-barang yang tersedia, sehingga terdapat gap atau jurang yang disebut inflationary gap. Berikutnya adalah teori struktural. Teori ini berlandasan kepada struktur perekonomian dari suatu negara dan biasanya menyangkut negara-negara berkembang. Sebab-sebab timbulnya inflasi. Yang pertama adalah meningkatnya permintaan atau demand pull inflation. Inflasi yang terjadi disebabkan karena peningkatan permintaan untuk jenis barang atau jasa tertentu. Dalam hal ini, peningkatan permintaan jenis barang atau jasa tersebut terjadi secara menyeluruh atau aggregate demand. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya meningkatnya belanja pemerintah, meningkatnya permintaan barang untuk diekspor, dan meningkatnya permintaan barang untuk swasta. Yang kedua adalah meningkatnya biaya produksi atau cost pull inflation. Inflasi yang terjadi karena meningkatnya biaya produksi. Adapun peningkatan biaya produksi disebabkan oleh kenaikan harga bahan-bahan baku, misalnya harga bahan bakar naik atau upah buruh naik. Faktor selanjutnya adalah tingginya peredaran uang. Inflasi yang terjadi karena uang yang beredar di masyarakat lebih banyak dibandingkan dari yang dibutuhkan. Ketika jumlah barang tetap sedangkan uang yang beredar 2 kali lipat, maka bisa terjadi kenaikan harga-harga hingga 100%. Berikutnya adalah deflasi. Deflasi merupakan suatu gejala ekonomi yang menunjukkan penurunan harga penjualan pasar akibat kemerosotan ekonomi. Menurut definisi IMF, deflasi adalah suatu fenomena ekonomi yang terjadi akibat berlangsungnya resesi panjang akibat penurunan harga penjualan pasar kurang lebih dari 2 tahun. Jenis-jenis deflasi. Dilihat dari prosesnya, deflasi terdapat menjadi 2 bagian, yaitu deflasi strategis, yang berarti deflasi ini terjadi akibat diterapkannya kebijakan pengontrolan terhadap gejala konsumsi berlebihan untuk mengatasi kenaikan pasar. Yang kedua adalah deflasi sirkulasi. Deflasi ini terjadi pada masa transisi dari kemakmuran ekonomi menjadi kemerosotan ekonomi, akibat ketidakseimbangan antara daya produksi dan konsumsi. Gejala ini mendorong penurunan harga penjualan pasar dalam resesi ekonomi.
akibat semakin kurangnya jumlah kebutuhan terhadap barang-barang ekonomis yang berlebihan. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada 4 buah penyebab deflasi. Yang pertama adalah menurunnya persediaan uang, yang kedua meningkatnya persediaan barang, yang ketiga menurunnya permintaan akan barang, dan yang terakhir karena naiknya permintaan akan uang. Cara mengatasi deflasi. Adapun cara yang digunakan untuk mengatasi deflasi antara lain, 1. Menurunkan tingkat suku bunga, yang kedua memberikan stimulus ekonomi berupa bantuan likuiditas ke sektor bisnis, kemudian pemerintah juga dapat memotong pajak dan meningkatkan belanjanya sendiri untuk menggerakkan perekonomian. Dari sisi bank sentral sendiri, pemerintah juga